Papua bisa untuk tetap menjadi satu. Untuk itu sebelum kami langsung serahkan kita punya pernyataan sikap, saya minta kesediaan dari kedua badan pengurus, kemudian satu perempuan lagi di sini untuk mewakili suara perempuan, suara yang melahirkan, suara dari yang selalu melahirkan generasi-generasi emas yang selalu tidak pernah ada kehidupan yang terlalu panjang di tanah Papua. Saya minta kesediaan dari kedua badan pengurus, kemudian satu perempuan lagi, kemudian dari suara imam, mungkin dari para peratra ada. Sudah jelas bahwa saat ini memang kita sudah situasi yang keadaan seperti ini, tetapi Bupati Dogihai tidak sesuai mekanisme dan tidak sesuai aturan di atas pimpinan atasan, karena Gubernur Provinsi Dogihai yang akan memutuskan kami sebagai mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga pada kesempatan ini kami datang untuk petisi atau pernyataan sikap yang akan berikan melalui aspirasi mahasiswa. Dan juga kami di sini minta kepada Bapak yang terhormat, pimpinan MRP, bahwa kami ikuti selalu untuk mengelola. Yang ketiga, lembaga MRP adalah melindungi komitmen dengan masyarakat kami dan seluruh mahasiswa Kabupaten Dogihai, meminta kepada Bapak pimpinan MRP segera menurati kepada Bupati Dogihai dan tim pembenaran mafia untuk segera cabut kembali dan segera dibubarkan tim pembenaran yang sedang sibuk. Tim pembenaran, karena kami menilai bahwa hal ini sangat tidak masuk akal sekali dan sangat di luar batas. Karena kesepakatan masyarakat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Dogihai sudah nyatakan bahwa hal ini sangat tidak masuk akal dan kami tolak. Nah, terus yang berikut lagi, setelah kemarin kami ikuti di TVRI, di situ wakil tim pemekaran, dalam hal ini Yusuf Tebas, di situ dia katakan bahwa dia mengatakan begini, seluruh masyarakat Kabupaten Dogihai di situ dikatakan bahwa sudah sepakat. Nah, benarkah sudah sepakat seluruh masyarakat Kabupaten Dogihai? Tidak. Benarkah tidak? Tidak. Benarkah tidak? Tidak. Kalau tidak, kami minta kepada Bapak Yusuf Tebas apa yang sudah disampaikan lewat TVRI yang meyakinkan kepada publik bahwa kehadiran Kabupaten Dogihai, Kabupaten Mabes Raya sudah disetujui oleh masyarakat Kabupaten Dogihai sendiri. Nah, hal ini kami minta kepada Yusuf Tebas untuk segera klarifikasi kembali. Nah, karena ini tidak sesuai dengan realita yang terjadi pada penyerahan SK sendiri. Ke Bapak Bupati Yakobus Tumapa bahwa disekolahkan anak-anak yang baik dan mencabutkan untuk pemekaran Kabupaten Mabes Raya. Ini kami sebagai mama-mama Papua, mama-mama Dogihai, kami tolak, sangat tolak. Dan kami sebagai mahasiswa juga, kami tolak untuk pemekaran Mabes Raya. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Waktu dikembalikan. Manusia yang cukup dan matang di wilayah mafia untuk dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan serta kemajuan suatu daerah. 4. Kehadiran Kabupaten Mabes Raya akan datang menghancurkan tempat-tempat keramat yang dari dulu hidup dalam kedamaian dikarenakan belum ada antropolog orang asli Papua yang dapat bekerja melindungi itu. Yang kelima, kehadiran Mabes Raya akan membuka pintu kepunahan alam serta manusia dengan kehadiran militerisme, kapitalisme, dan imperialisme
dan serta merusak tempat-tempat sakral di wilayah Mapiha. Yang keenam, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan saat rakyat Papua sedang dalam drama pandemi COVID-19 dan masalah rasisme. Yang kedua, segi hak asasi manusia, adanya Undang-Undang 1945 dan hukum yang mengundang unsur-unsur kesejahteraan dan kekejaman bagi eksistensi Papua. Yang kedua, proyek perusahaan yang telah masuk di wilayah Rota Mapiha dilakukan tanpa dibekali dengan regulasi hukum yang kuat dan adil sehingga menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan investor. Tiga, beberapa kasus pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara adil oleh pemerintah atau kelompok elit politik lokal dari asal Mapiha. Yang keempat, masih penyampaian aspirasi dari masyarakat Dogiai dan lebih khusus dari kaum intelektual dari Papua, lebih khusus dari Dogiai, dalam rangka menolak sekali lagi menolak rekomendasi atau keputusan Bupati terkait dengan pemekaran kabupaten baru, yaitu calon kabupaten baru Kabupaten Mapiha Raya. Mapiha. Ya, MRP pada hari ini ingin menyampaikan kepada rakyat Papua dan lebih khusus kepada rakyat Kabupaten Dogiai bahwa MRP hari ini fokus berpikir untuk evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, bukan bicara pembangunan. Orang Papua butuh kehidupan masa depan, bukan butuh pembangunan. Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan. Pembangunan itu boleh, tetapi dengan tanda kutip sesuaikan dengan aspirasi orang asli Papua sebagai pemilik tanah ini. Oleh karenanya hari ini Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu sudah memberikan keputusan bahwa masih moratorium dari Sabang sampai Merauke tidak ada pemekaran. Kalaupun ada inisiatif keinginan dari provinsi maupun kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke, lebih khusus di Papua, jangan bikin gerakan tambahan. Stop. Karena ini ditutup. Tidak ada namanya pemekaran. Undang-Undang Otonomi Khusus sedang berjalan, kita belum evaluasi. Hari ini MRP bicara selamatkan manusia dan tanah itu dulu. Mau bikin pemekaran, mau bikin rencana program pembangunan untuk siapa? Kau lihat dulu, semua para bupati dan wali kota di Provinsi Papua melihat kepentingan kehidupan nasib orang asli Papua dulu. Baru bicara pembangunan itu sebelum bicara masa depan kehidupan orang asli Papua, jangan bicara pembangunan. Ya. Mohon maaf, kami MRP sebagai lembaga kultur, kami punya telinga lebih banyak harus mendengarkan rakyat Balata, rakyat akar rumput. Dengan demikian, aspirasi hari ini kami akan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di MRP. Para prinsipnya, MRP ingin selamatkan manusia dan tanah ini. Oleh karenanya, semua program-program pembangunan yang merugikan rakyat orang asli Papua, kami bilang stop. Demikian rencana pemekaran Kabupaten Mapiha ini, ya kami anggap ini perjuangan yang sepihak, tidak sesuai dengan aspirasi rakyat orang asli Papua seluruh Papua dan lebih khusus di Kabupaten Dogiai. Demikian yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan lebih khusus para mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, selamat datang. diwakili oleh mahasiswa Fakultas Guru Jayapura asal Kabupaten Dogiai. Kami hadir di sini untuk menyatakan satu sikap bahwa pemekaran Mapiha tidak memikirkan hal itu. Teman-teman, pejabat hari ini adalah mahasiswa di tahun yang lalu, mahasiswa hari kemarin, mahasiswa hari ini adalah pejabat di masa depan. Kawan-kawan jangan seperti kakak-kakak. Setuju. Saya mau ulang. Oke, baik teman-teman. Saya mewakili dari teman jalan tua, teman saya. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Ini rakyat Papua. Karena kepentingan seterusnya. Kawan-kawan hadir di sini sebagai agen perubahan mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan dan perubahan
mahasiswa hadir di sini itu karena bukan aspirasi murid dan rakyat. Pemerintah Saudi. Mahasiswa hadir di sini bukan karena apa-apa, tapi hanya karena saya rakyat. Dan Tuan Tama Kota Mapiha, lebih khususnya dan umumnya Allah leluhur bangsa Papua dan Allah leluhur masyarakat Dogiai dan khususnya dan Allah leluhur masyarakat Mapia, kami mengatakan di depan kantor DPRD Provinsi Papua. Apakah ini wajar? Apakah ini wajar? Ya, Tidak etis. tidak etis. Ya. Hari ini seluruh dunia bahkan pun Provinsi Papua mengeluarkan dan menghadapi pimpinan Gubernur Provinsi Papua Toluba Senembe keluarkan surat pernyataan sikap untuk seluruh 39 kabupaten untuk menghadapi COVID-19 untuk mereka tutup lockdown. Tetapi hari ini Bupati Yakub Mama yang sedang mendiami surga Mapia, saya mau berpesan kepada anak-anak yang juga dilahirkan oleh alam Mapia, tolong jangan lagi kalian gadaikan keperawanan, jangan lagi kalian gadaikan surga yang sakral yang masih tersembunyi di balik gunung Gemuno. Ini yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua itu kita bicara pendekaran berarti bicara kemanusiaan, itu jelas. Apakah benar atau tidak, kawan-kawan? Benar. Kita bicara pendekaran berarti kita Di Papua, terkhusus pembentukan Kabupaten Mapia, dewasakan lebih dulu Kabupaten Induk, Kabupaten Dogiai, dalam segala aspek pembangunan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, tata kota, pembangunan infrastruktur, dan aspek lainnya. Kami melihat belum ada kesiapan sumber daya manusia yang cukup dan matang di wilayah Mapia untuk dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan serta kemajuan suatu daerah. Kehadiran Kabupaten Mapia akan rentang menghancurkan tempat-tempat keramat yang dari dulu hidup damai, dikarenakan belum ada antropolog orang asli Mapia. Yang kelima, kehadiran Kabupaten Mapia agar Papua sedang dalam drama pandemi COVID-19 dan masalah rasisme. Tuntutan terakhir kami, bila tuntutan kami tidak diindahkan juga, kami akan konsolidasikan massa yang besar untuk mengembalikan Kabupaten Induk ke Kabupaten Nabire, dikarenakan tidak mampu membangun dan memajukan daerah serta masyarakatnya. Terima kasih. Jilid merah ini tanda sebagai tanah Papua dengan penuh dengan darah dan penuh dengan tanda merah, sehingga hapus dan kasih putihkan di tangan bapak-bapak dengan pimpinan-pimpinan DPR, MRP, bahkan pimpinan Mapia kami terima. Dan kami akan tindak lanjuti aspirasi ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Terima kasih. Dibangun oleh sekelompok orang yang ada di Dogiai.
bahwa Kabupaten Nabire ini dia baru lahir tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008. Jadi Dogiai ini ibarat seperti anak kecil, tali pusat saja belum sembuh. Terus biaya anak sekolah dulu, bangun infrastruktur dulu, nanti kami sendiri akan minta. Sementara dia sendiri. Asrama saja di Gerindra, Bapak Amantus dari Perindo, Nasdem, Pak Thomas Sondegau dari Demokrat, kemudian dari Gerindra, Papa Senut Ketua Fraksi PAN, kemudian Garuda. Saya dari PDI Perjuangan. Jadi kami berapa fraksi